Kalau sahabat dahulu itu meneliti dari sikap dan perbuatan sahabat yang lain. Apakah orang tersebut perbuatannya terkena penyakit atau perkataannya terkena penyakit kemunafikan atau tidak? Di antaranya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Hudzaifah. Akhirnya dikomentari sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqah." Ya Rasul, biarin saya tak sembelih aja itu Abu Hudzaifah, innahu qad nafaq. Abu Hudzaifah ini demi Allah sudah munafik. Bapak bayang, dikit-dikit Sayyidina Umar ini potong ya, dikit potong aja, kayak ayam potong aja. Dia sudah munafik ya Rasulullah. Akhirnya begitu dengar komentar Sayyidina Umar, komentarnya Sayyidina Umar didengar nyampe lagi ke Abu Hudzaifah. Bahkan Abu Hudzaifah yaqulu, akhirnya Sayyidina Abu Hudzaifah mengatakan, "Ma'ana bi'aminin min tilkal kalimah." Saya tidak pernah merasa aman dari hukumannya Allah, dari teguran Allah, dari gara-gara komentar sekali itu tadi. Allati qultuha yauma idzin, yang mana aku katakan pada hari itu, wala azalu minha khaifa. Saya terus takut, ya Allah, kenapa Anda ngomong kayak begitu? Kenapa saya? Ada dampaknya omongan kita nggak tahu kemana arahnya. Ada semuanya pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Satu kata, dua kata, kadang-kadang orang komentar asbun aja ya, asal bunyi, asal jeplak, nggak dipikir dulu ini ngomong apa, larinya kemana, arahannya, maksudnya apa, dampaknya apa. Main ngomong, main SMS, dipikir dulu ya, karena semuanya ada hitungannya, ada pertimbangannya dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kalau kita nggak ada masalah, tapi Allah Ta'ala yang menilainya gimana? Seperti yang dalam ayat masalah Sayyidah Aisyah, orang iya kali, cuma iya kali gitu aja, turun ayat Allah nggak terima. Atahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apakah kalian menyangka ada itu mah urusan sepele? Orang komentar waktu itu, orang munafikin berkomentar, ya mungkin gitu, benar kali. Apa bedanya sih dia sama yang lain? Ntar kalau Muhammad meninggal tak nikah itu si Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak terima turunkan ayat. Apakah kalian menyangka ngomong kayak begitu itu sederhana, sepele? Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal itu adalah omongan yang sangat besar, agung di sisi Allah Ta'ala. Ini juga demikian. Sayyidina Abu Hudzaifah mengatakan, saya tidak pernah merasa tenang dari komentar yang saya katakan tadi pada hari itu. Wala azalu min al-khaifah, saya terus takut dari hal tersebut. Illa antukaffara 'anni syahadah, kecuali kalau saya ditebus dengan mati syahid, ada baru saya aman. Akhirnya beliau benar-benar dikabul sama Allah, ditebus, terbunuh mati syahid di perang Yamamah. Ada Sayyidina Abu Hudzaifah, wa Rasulullah SAW setiap apa yang beliau sampaikan itu disebarkan lagi. Ada juga yang harus kita hidupkan ya. Kalaupun ada pembicaraan berdua, bertiga, berempat, yang lainnya nggak hadir, apa yang kita sampaikan ada sebarin lagi. Yang ada di status Facebook, yang ada sebarkan lagi. Karena ada kebiasaannya sahabat dulu menyebarkan ilmu. Apa yang didengar dari Rasulullah ada yang perlu disebarkan. Guru kita punya status di Facebook, beliau ngomong apa, kita sebarkan lewat Facebook, kita terjemahkan. Wah, ada termasuk kebudayaannya para sahabat dahulu. Nah, sekarang kita sudah SMS satu orang, tolong disebarkan. Ya ngendep itu di situ tak sebarkan.
Niru sirahnya siapa? Niru sahabat siapa lagi? Kita sudah belajar sirah, kita sudah belajar macam-macam di Darul Futuh ya. Jangan sampai kita nggak paham-paham. Semua pasukan paham komandonya Rasul SAW nggak boleh membunuh fulan. Karena apa? Kalau nggak paham bereset akhirnya kena kesalahan. Ya, bisa kacau urusan. Wah, diantaranya akhirnya perintah Rasul tadi jangan membunuh Abul Bakhtari itu juga dipahami sama Sayyidina Mujaddar. Sayyidina Mujaddar ini akhirnya ketemu sama Abul Bakhtari. Supaya kan sahabat ini begitu ketemu sama musuh yang diingat perintah Rasul. Nah, begitu ketemu langsung Inna Rasulullah SAW qad nahana an qadri. Rasulullah melarang kami membunuh engkau. Mana ada perang gitu. Yang diingat apa perintah apa larangan. Ayo urusannya bukan nafsu main sahabat wae. Kalau kita kan ngelihatnya kayak tawuran, kalau semua gak ada komando, gak ada. Ini masih dialog. Rasul melarang kami membunuh sampai. Ya, mana ada perang gitu. Wah, akhirnya Abul Bakhtari juga mengatakan wazamili, nah, teman saya ini gimana? Apakah teman saya nggak bakal dibunuh juga? Wa kana ma'u zamilahu kharaja ma'hum min Makkah. Namanya Junadah bin Mulaiha. Akhirnya dikomentari sama Sayyidina Mujaddad, la wallah ma nahnu bitariki zamilik. Enggak, demi Allah teman kamu enggak bakal kami tinggalkan. Engkau aja yang dikasih selamat sama teman kamu enggak. Ma'amarna Rasulullah SAW illa bika wahda. Rasul enggak memerintahkan, enggak melarang kecuali sama engkau aja sendirian yang harus diselamatkan. Sama yang lain mah enggak bisa. La wallah la amutanna ana wa huwa jami'an la tatahadatsu an nisa'i Makkah anni taraktu zamili. Sebagai pelajaran besar ya. Wong sekarang banyak ditiru madrasah Abul Bakhtariyah ini. Pendidikan Abul Bakhtari ini sekarang banyak ditiru sama umat Islam. Apa kata Abul Bakhtari? Demi Allah saya bakal mati, saya dan dia, biarin mati bareng deh. Sebab apa? Urusannya bukan urusan berani, ya, tapi takut sama ibu-ibu. La tatahaddatsa anni nisa'u Makkah. Jangan sampai saya dikomentari sama ibu-ibu Mekah. Nah, sekarang banyak nggak yang takut sama ibu-ibu? Ada karena pendidikan madrasah Abul Bakhtariyah. Takut sama ibu-ibu. Jadi kadang-kadang orang percaya, wah berani di kantor, wah berbuat ini. Begitu pulang dijawab sama istrinya. Takut sama ibu-ibu. Berarti belajar sama siapa itu? Ya pernah sekolah pendidikan Abul Bakhtariyah. Harus tahu kalau ada pendidikan Iblisiyah, Syaitoniyah, ada pendidikan Madrasah Abawiyah, ada madrasah, banyak pendidikan. Nanti kita niru siapa gitu. Kita sudah dididik niru siapa kita. Wah, saya takut dikomentari sama ibu-ibu Mekah, mending saya mati gitu. Saya nggak bakal meninggalkan teman saya. Ayyuhtal hirsad 'alal hayat. Faqadalahu al-Mujaddad ibadah qadalahu. Akhirnya saya sedang Mujaddad karena dia nggak mau, ya sudah, masalah. Bunuh dua-duanya. Sama Sayyidina Mujaddad.
ada menunjukkan bahwa para sahabat itu benar-benar taat sama perintah, apa komando, apa aturan mainnya. Jadi perang itu bukan semata-mata untuk balas dendam, untuk meluapkan kemarahan, bukan. Jadi mahdhul ubudiyah. Kata perang itu semata-mata murni ibadah. Jadi membunuh manusia itu pertimbangannya perintah Allah, perintah Rasulullah. Nah, kalau kita kan suruh bunuh, kasihan. Rasul nyuruh mukul, kasihan. Rasul nyuruh ini, kita ini banyak perintah yang dikomentari ya. Nah, itu pendidikan siapa yang komentar? Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah. Kalau sudah mati syahid, baru diterima ketobatannya. Kita komentar enggak, kami enggak mau mati syahid. Wahakata ma'asyil khalaq rahimahullah, banyak pelajaran dalam sirah. Di situ yang sebenarnya kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak terjadi. Jadi kalau kita orang mukmin, jangan takut dikomentari. Kalau tadi saya tidak Abu Hudzaifah takut, kenapa? Takut turun wahyu, takut akhirnya turun keputusan dari Rasulullah SAW. Ada yang ditakuti. Nah, sama orang kafir yang ditakuti, apa kata ibu-ibu. Sekarang ditambah dilebarin lagi, apa kata dunia. Sama aja, nggak beda jauh. Madrasah Abul Bakhtariyah. Jadi kalau kita dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, udah jalan terus. Nah, kita nggak melanggar perintah Allah, nggak melanggar perintah Rasulullah SAW. Semuanya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Nah, itu baru. Baiklah, Rasulullah dulu sudah benar, sudah baik, sudah jujur, tapi dibilang bikin ulah di Mekah. Terus sebenarnya yang salah ini siapa? Sampai beliau hijrah. Jadi kita jangan mudah terprovokasi ya, dengan omongan-omongan komentar. Ya, yang penting kita ada di rel, kita tahu apa perintah, apa larangannya Allah, apa perintah, apa larangan sesuatu, jelas dari jalan. Walaupun orang pada komplain, Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, bisa kita tiru, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali-sekali jangan takut dikomentari ibu-ibu. Nanti pulang duluan. Kenapa pulang duluan? Ibu baru ngaji. Ya, salah dengar-dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala